Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba memperlihatkan tentang GNS3. GNS3 adalah software untuk simulasi jaringan berbentuk grafik. Jadi enak banget buat simulasinya. Pada kesempatan ini saya akan coba menjalankan GNS3 dan coba menggunakan mesin-mesin yang sudah ada di VirtualBox. Di sini ada beberapa mesin di VirtualBox yang sudah jalan, tinggal dipakai. Jadi sini ada Kali Linux, ada Ubuntu desktop kosong, minimalis dan kosong, nggak ada isinya. Ada Ubuntu server, ada Ubuntu server korban, dan ini ada yang siap dengan Orange 3. Saya akan coba Kali Linux, akan saya tempelkan dengan server korban di mesin GNS3. Oke, sekarang kita coba jalankan GNS3-nya itu sendiri. Ini GNS3-nya. Kita perlu create project. Sekarang, edit preference. Di edit preference ini kita bisa menambahkan banyak mesin sebetulnya. Di sini ada virtual PC, ada iOS router, ini Cisco, itu bisa nambahkan Cisco. Kemudian belum ada yang belum saya tambahkan. VirtualBox VM kita tambahkan juga. Saya akan tambahkan VirtualBox VM sekarang. New. Dia langsung ngomong ke VirtualBox saya. Di VirtualBox saya ada mesin-mesin ini kelihatan langsung. Oke. Sekarang saya akan masukkan Kali Linux. Oke. Finish. Kita bisa edit Kali Linux saya, bisa saya edit. Kali Linux-nya sebagai apa? End device atau router atau apa? Dia kebetulan end device. Oke. RAM-nya saya kasih 2 GB Kali Linux-nya. Network-nya mau ada berapa adapter, ada berapa LAN, bisa saya set dari GNS3. Jadi ini harus dicontohin, allow GNS3 to use any configure VirtualBox adapter. Dan saya bisa set di Kali Linux saya punya berapa LAN di Kali Linux saya. Buat eksperimen segala macam kita bisa atur dari sini. Oke. Jadi saya pakai satu aja. Sekarang saya akan tambahkan lagi satu lagi. Misalnya server korban. Oke. Finish. Sekarang saya edit server saya. Ini end device juga. Oke, end device. RAM-nya 1 GB. Networknya, nah ini seru networknya. Terserah mau adapternya ada berapa. Misalnya ini server keren, saya kasih 2 LAN card. Saya tambahin LAN cardnya jadi 2. Allow GNS3 to use any configure VirtualBox adapter. Oke. Jadi berbeda dengan Kali Linux yang cuma 1 LAN card, saya punya 2 LAN card sekarang. Apply. Oke. Sekarang saya akan bikin jaringan sederhana. Ini kelihatan saya punya apa aja di sini yang bisa kita pakai. Jadi saya bikin NAT dulu. NAT. Terus saya punya Kali Linux. Saya punya server korban. Jadi kalau mau belajar hacking segala macam bisa seperti ini aja. Kemudian saya butuh switch, Ethernet switch. Nah, sekarang kita tinggal sambungkan ini. Perhatikan Kali Linux-nya masih off, merah. Ubuntu servernya masih merah. Kalau mau nyambungkan cuman gini aja, klik yang ini. Ethernet 0 masukin ke NAT. Kali Linux Ethernet 0 masukin ke Ethernet 1 di sini. Di sini oke. Saya pakai 1 LAN card di Ubuntu server korban ini. Kondisinya masih mati dua-duanya. Sekarang saya akan nyalakan semuanya. Tinggal diklik ini, dia akan nyala. Iya, Kali Linux nyala ini. Server juga nyala. Iya, 2 komputer nyala sekaligus. Jadi ini ada 3 komputer yang jalan sekaligus.
server nyala, terus Kali Linux nyala. Oke, server sudah mulai booting, Kali Linux juga udah mulai booting. Ini saya tutup dulu karena nggak dipakai juga cuma. Oke, username-nya root, passwordnya TOOR biasanya masuk. Kali Linux sudah masuk. Coba lihat servernya, masih booting, masih belum nyala. Saya coba login ke server. If config, IP-nya 122.62 server saya. Oke, sekarang saya masuk ke Kali Linux. Dua sekaligus yang kebuka. If config, IP saja 122.232, servernya 62. Oke. Coba kita lakukan percobaan di sini. Paling blow on adalah ping 192.168.122.62. Dia bisa ping ke server. Coba ping ke 1, itu gateway-nya langsung. Kita bisa ping ke 1. Coba pakai DIC, karena ini tersambung ke internet, harusnya bisa ke internet. www.google.com. Dia tahu google.com. Saya bisa browse. Saya bisa browse ke Google juga sebenarnya. www.google. Jadi kita bisa nyambung ke internet tanpa masalah. Perhatikan ini si Kali Linux sama server saya berada di jaringan yang dioperasikan GNS3. Jadi kalau kita lihat petanya lagi kira-kira kayak gini. Jadi Kali Linux dan server berada di switch yang ada di belakang NAT GNS3. GNS3 sendiri tersambung ke internet, makanya ini semua bisa nyambung ke internet. Jadi walaupun ini simulasi, ini saya berada di simulator GNS3, saya tetap tersambung ke internet, nggak ada masalah. Jadi jaringan GNS3 dengan internet bisa tersambung sebenarnya, nggak ada masalah. Sekarang kita akan percobaan melakukan serangan di Kali Linux. Ini buat demo aja. Server saya 62 tadi ya. Coba, bener nggak ya? 62, ping 62. Oke. Sekarang saya akan jalankan aplikasi buat menyadap di Kali Linux. Masuk sini, masuk sniffing. Di sini ada Wireshark. Wireshark. Oke. Sekarang kita untuk pemula ada dua menu yang dipakai, capture dan start. Capture saya jalankan, option. Saya perhatikan dulu yang di capture adalah ETH0, any segala macam, start. Oke, kita akan capture paket ke internet. Bisa kecilin dikit. Nah, biar seru aja nih. Sekarang saya akan telnet ke server yang korban tadi. Telnet 192.168.122.62. Oke, perhatikan itu di bagian capture kelihatan, mulai kelihatan telnet. Login, password akan saya ketik. Passwordnya tidak terlihat di layar terminal, kelihatannya aman. Saya akan masuk. Saya bisa login ke server korban. Oke. Sekarang ini hasil, nah ini berhasil login ke server korban. Kita klik salah satu telnet ini, telnetnya diklik, dan kita coba analisa. Follow TCP string. Jadi kelihatan di sini passwordnya adalah 123456. Jadi sesederhana itu teknik untuk menyadap sih sebenarnya menggunakan Wireshark. Ini terjadi karena saya melakukan telnet. Telnet ada fasilitas untuk remote login untuk masuk ke server lain tanpa dilakukan enkripsi. Akibatnya kita dengan mudah melakukan penyadapan. Jadi kalau tidak di-encrypt bisa disadap. Tapi kalau kita pakai SSH misalnya susah buat disadap. Ini buat ngasih lihat aja, dan kita bisa demokan ini semua jalan. Ke internet jalan, lokalnya jalan, server segala macam. Jadi buat belajar jaringan enak sekali menggunakan GNS3. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran.